Kembali disergap pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di kamar hotel di Tuban, Jawa Timur. Jasad korban asal Pamekasan dievakuasi dengan protokol kesehatan. Petugas memakai alat pelindung diri saat mengevakuasi jasad Gono Santoso yang ditemukan tewas di kamar hotelnya di jalur Pantura Tuban Semarang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tewasnya pria asal Pamekasan Madura ini diketahui oleh petugas hotel lantaran korban tidak keluar kamar hingga waktu check-out tiba. Korban didapati tewas terlentang di kasur. Korban ini tadi malam check-in di Hotel Dinasti Tuban, Jalan Semarang, ya. Jam 1 malam, naik sepeda motor. Kemudian jam 7 pagi itu diantar sarapan oleh karyawan hotel. Diketok pintu 3 kali dijagi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusuma Tuban untuk divisum. Sementara sepeda motor dan barang milik korban diamankan polisi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Seorang suami tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 6 bulan hingga tewas dengan luka di leher. Ironis, pembunuhan terjadi hanya karena korban menghabiskan makanan kiriman dari tetangga. Terbit si Tepu, pelaku pembunuhan terhadap Ayu Kasiatni, istrinya sendiri berhasil ditangkap polisi. Penganiayaan yang menewaskan korban terjadi di rumahnya di Gang Kesturi, Tanjung Uma, Batam. Ironis, korban yang tengah hamil 6 bulan tewas akibat luka di bagian leher. Saat itu korban dievakuasi ke rumah sakit oleh Terbit si Tepu, sang suami. Pembunuhan terjadi setelah pasutri ini terlibat cekcok yang dipicu hanya karena korban menghabiskan kiriman makanan dari tetangga. Pelaku sempat merekayasa kasus ini dengan menyebutkan sang istri tewas akibat terpeleset saat memasak dan tertusuk pisau. Pertama-tama dia mengakui bahwa istrinya terpeleset, katanya jatuh dan terkena pisau seperti itu. Kan kita temukan ada beberapa kejanggalan. Hingga kita penyelidikan, kita lakukan otopsi juga, hingga dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi diduga pembunuhan oleh terduga pelaku. Berdasarkan pengakuannya, itu dia mengaku suaminya menghabisi istrinya itu dengan melempar pisau. Terbit si Tepu, sang suami, mengaku kerap terlibat cekcok dengan istrinya yang sedang hamil. Namun Terbit menyesali perbuatannya hingga membuat ibu dari 2 anaknya ini meregang nyawa. Di situ saya minta panik juga kan. Saya tidak punya cara, saya juga tidak menyangka seperti itu kan. Emosi itu gara-gara berantem, gara-gara sering juga nasihatin kan, tak pernah dengar. Jadi saya merasa kemana, capek kan menasihatin dia kadang-kadang, cuman tambah dia terus melawan terus kan, itu aja membuat saya itu kesel gitu. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki di Purbalingga, Jawa Tengah disekap dan dirantai di rumahnya oleh ayah kandungnya sendiri. Tragis, bocah ini disekap di dapur yang berantakan dalam kondisi kelaparan. Pelaku mengaku kesal karena anaknya nakal dan susah diatur. Bocah laki-laki ini ditemukan tetangganya dalam kondisi tak berdaya, terikat rantai di dapur rumahnya sendiri di Purbalingga, Jawa Tengah. Kaki bocah 7 tahun ini diikat rantai di meja makan selama 3 hari. Kepada warga, korban juga mengaku kelaparan karena tidak diberi makan. Tahunya anaknya itu duduk-duduk lah ke seng itu pintunya. Jadi orangnya minta tolong lah. Anaknya itu? Anak itu minta tolong. Terus akhirnya dibuka minta makan, malah kelaparan. Anak itu. Ironis, pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Pelaku menyesali perbuatannya yang saat itu kesal dengan kenakalan anaknya. Perasaan itu menyesal apa? Sangat menyesal, Pak. Dia berani ambil uang dan mainnya, kalau menurut saya itu luar biasa. Jadi karena kondisi dia rumah nggak bisa untuk ngurung di kamar, jadinya nggak ada kepikirannya rantai kayak gitu. Pakainya rantai gitu. Kemungkinan akan kita berikan sanksi dan itu pun sebatas pembinaan karena memang tidak ada tindakan keras untuk anak yang
dirantai. Pelaku ditahan di Mapolres Purbalingga, sementara korban yang alami trauma juga menjalani pembinaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Sidoarjo, Jawa Timur dibunuh 2 kerabatnya hanya gara-gara game online. Pelaku mengincar handphone dan motor korban untuk modal bermain game online setelah kalah. Hanafi dan Bayu ditangkap polisi setelah membunuh Andika, siswa SMP di Lambang Wonoayu, Sidoarjo. Mayat Andika ditemukan warga di Parit, Jogostaru, Sukodono dengan kondisi luka memar di leher dan dada. Korban masih berkerabat dengan para pelaku, bahkan tempat tinggalnya berdekatan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui merencanakan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan hanya karena para korban yang berusia 27 dan 25 tahun baru kalah judi game online. Kejadian berawal saat korban Andika diminta memberikan miras oleh 2 saudaranya, Hanafi dan Bayu, di Jogostaru, Sukodono. Hanafi dan Bayu serta teman-temannya kemudian pesta minuman keras dilanjutkan game online di gubuk dekat Parit. Namun Hanafi dan Bayu kalah sehingga kehabisan chip untuk kembali bermain. Hanafi dan Bayu menyangka Andika memiliki chip banyak karena memasang di status media sosialnya. Padahal yang dipasang milik orang lain. Hanafi dan Bayu kemudian membunuh Andika untuk menguasai sepeda motor serta handphone yang disangka berisi chip game online. 2 kali. 2 kali. Dengan cara apa gitu? Yang pertama itu mau diracun, ya, mau diracun, dimasukkan ke dalam racunnya, sudah dimasukkan ke dalam botol Sprite ya, tapi korban nggak minum gitu, mungkin ya kerasa atau gimana nggak ngerti, terus itu gagal, baru berikutnya hari berikutnya besoknya si korban ini dihubungi untuk ketemu, diajak ya ngopi-ngopi lagi gitu. Akhirnya terjadi begitu. Para pelaku ternyata telah 2 kali merencanakan pembunuhan pada Andika. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti sarung yang digunakan untuk membunuh korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Lupa memasang rem tangan, sebuah mobil meluncur berjalan mundur hingga masuk sungai di Surabaya, Jawa Timur. Saat kejadian, wanita pemilik mobil sedang belanja di minimarket. Petugas pemadam berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang masuk ke sungai di kawasan Jalan Sukosmolo, Surabaya, Jawa Timur. Mobil meluncur berjalan mundur dan masuk ke sungai setelah Atik pemiliknya lupa memasang rem tangan saat ditinggal berbelanja di parkiran minimarket. Atik baru mengetahui mobilnya masuk sungai setelah seorang pengendara motor berteriak. Itu saya masuk di dalam, pas di pintu kaca, ibu ini berteriak, "Ibu, itu mobilnya jatuh di got." Ya pas langsung lari aku, kirain belum jatuh, ternyata udah jatuh. Pengangkatan kedua sumber rodanya depan dan belakang, baru kita angkat secara perlahan-lahan. Juga kita sempat melaksanakan potongan di pohonnya karena mengganggu akses saat kita mengevakuasi dari. Peristiwa ini mengingatkan pengendara agar berhati-hati saat memarkirkan kendaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, tangan seorang pegawai toko kue di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur terjepit mesin penggiling daging. Proses penyelamatan terkendala kondisi korban yang terus kesakitan. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Seorang pegawai wanita di sebuah toko kue menahan sakit akibat tangannya masuk ke dalam mesin penggiling daging. Saat kejadian, korban sedang membuat adonan kue. Tim evakuasi dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur
berupaya memberikan pertolongan. Namun kondisi korban kesakitan hingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena korban merasa kesakitan saat kita evakuasi, terus kita ambil inisiatif untuk ke rumah sakit agar dilakukan pembiusan untuk mengurangi kesakitan di pasien. Berhati-hatilah ketika bekerja menggunakan mesin. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, berebut harta gonogini, seorang wanita di Mojokerto, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah mantan suaminya. Pelaku dibantu anaknya menuntut harta gonogini 30 juta rupiah dari perceraiannya sejak 20 tahun lalu. Mantan suami yang telah menikah lagi tak mampu memenuhi tuntutan hingga pasrah melihat rumahnya rata dengan tanah. Kasnan hanya bisa pasrah melihat rumahnya di Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur dihancurkan. Seluruh peralatan rumah dikeluarkan paksa. Proses penghancuran berlangsung 4 jam hingga bangunan rata dengan tanah. Ini dilakukan mantan istri Kasnan, Ainun, bersama anaknya yang menuntut harta warisan 30 juta rupiah dari perceraiannya sejak 20 tahun lalu sesuai dengan surat perjanjian. Karena tak memiliki pekerjaan tetap, pria 50 tahun yang telah menikah lagi mengajukan mediasi namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Ainun mengerahkan sejumlah orang untuk menghancurkan rumah. Tiga dosa, terpulau mbak saged. Oh gak iso aku gak tahu terus ya apa ini? Pak yang gempur ini siapa, Pak? Yang lintu. Orang. Suruhannya siapa? Suruhannya bojo kula mantan istri ya. Amelia, anak Kasnan, telah memberi kelonggaran untuk mencicil harta warisan dengan nominal lebih kecil, namun Kasnan menolak. Nggak punya uang katanya, padahal itu diberi waktu 5 tahun sama Pak Lurah. Setelah itu saya yang kasih waktu. Setelah itu 30 juta tadi diturunkan lagi 20 hingga 10 juta, masih tidak mau. Terus solusinya gimana? Terus jadi itu tadi, kalau dulu nggak ada bangunan, ya sekarang mintanya ya nggak ada bangunan lagi. Jadi ya itu tadi diruntuhkan bangunannya. Ya. Penghancuran rumah telah disepakati kedua belah pihak. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan.